takut. Takut itu sebuah perasaan yang membuatku gentar. Gentar untuk membuka mata, gentar untuk mengayunkan langkah maju ke depan, gentar untuk menghadapi fakta yang tak sesuai ekspektasi, fakta yang seringkali mengejutkan sampai membuatku hilang asa. Tapi dia berkata, jangan takut. Halo teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan boleh berikan kepada kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan di dalam waktu ini kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh benar-benar memberikan hati dan telinga kami untuk sungguh-sungguh merenungkan sabda Tuhan. Dan kami sungguh rindu supaya firman-Mu boleh senantiasa menuntun di dalam masa muda kami. Berkati waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari teman-teman sekalian, kita akan buka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Teman-teman boleh mengambil Alkitab dan memperhatikan setiap bagian firman Tuhan yang nanti akan contoh bacakan kepada teman-teman sekalian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu fear not atau jangan takut. Nah teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang ketakutan, siapa sih yang gak pernah takut? Siapa yang tidak pernah takut tentang kehidupan ini? Kalau di dalam konteks teman-teman sekalian, mungkin kita punya ketakutan yang berbeda dengan orang dewasa. Tetapi intinya bahwa setiap orang pasti pernah takut dengan ketakutan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Mungkin ada teman-teman sekalian yang takut bagaimana nilai kita atau hasil kita di tahun ini atau di akhir semester ini. Apakah nilai kita itu bagus atau nilai kita itu mungkin menurun dari semester-semester yang sebelumnya. Atau mungkin ada teman-teman sekalian juga yang takut apakah uang jajan kita akan bertambah di semester depan ataukah uang jajan kita justru akan banyak dipangkas oleh karena situasi dan kondisi pandemik. Atau mungkin ada teman-teman juga yang takut berkaitan dengan relasi, entah itu relasi kita dengan sahabat kita atau relasi kita dengan keluarga kita.
Kita mungkin mengalami ketakutan bagaimana ya relasi kita nanti di tahun depan bersama dengan keluarga. Kan beberapa hari ini ada konflik. Kan beberapa hari ini kayaknya nggak bagus deh relasi aku sama orang tua aku atau relasi aku sama saudara aku. Atau mungkin kita takut juga bagaimana relasi antara kedua orang tua kita, antara papa dan mama kita. Atau mungkin kita takut bagaimana relasi kita dengan sahabat kita. Mungkin beberapa hari ini ada cekcok antara kita dan sahabat kita, dan kemudian kita berpikir apakah nanti di tahun depan konflik ini berakhir atau cekcok kita akan berakhir, dan kemudian relasi aku sama sahabat aku bisa baik lagi, atau jangan-jangan teman aku itu akan pergi meninggalkan aku. Dan kemudian di semester yang baru atau ketika kita masuk sekolah, kita nggak akan punya teman lagi, kita akan nggak akan punya sahabat lagi. Atau mungkin ada teman-teman yang sekarang itu udah mulai takut tentang bagaimana nanti kuliah ke depan, mempersiapkan diri untuk masuk kuliah. Teman-teman takut bagaimana sih nanti masa depan kita, masa depan aku tuh ke depan akan seperti apa di dalam situasi dan kondisi pandemik seperti sekarang ini. Nah, semua ketakutan-ketakutan ini sangat manusiawi sekali karena kita masih manusia yang begitu lemah dan terbatas. Dan kita tidak dapat memprediksikan bagaimana kehidupan kita ke depan. Sehingga ya namanya ketakutan, bahkan contoh pun sendiri juga pasti mengalami yang namanya ketakutan. Oleh sebab itu ketakutan itu bisa dialami oleh siapa saja, mau itu orang muda ataupun orang yang dewasa, maupun itu orang kaya atau orang yang mungkin hanya pas-pasan, orang yang berstatus bagus di dalam pekerjaannya ataupun kita masih anak sekolah pasti mengalami yang namanya ketakutan. Nah, tetapi teman-teman sekalian, ketika kita menghadapi ketakutan, pertanyaan yang patut kita renungkan adalah bagaimana respons atau bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi yang namanya ketakutan itu. Dan ketakutan kita itu harusnya atau berdasarkan bagaimana kita merespon itu berdasarkan dengan apa yang kita tahu dan apa yang kita imani tentunya. Kalau kita mengimani firman Tuhan, mungkin ketakutan itu pasti akan bisa terlewati di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita meresponinya dengan sikap yang tidak benar, apalagi kita tidak paham, kita tidak tahu tentang firman Tuhan, mungkin cara respon kita akan berbeda. Nah, hari ini teman-teman sekalian melalui perikop yang kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38, kita akan belajar dari seorang Maria, ibu Yesus. Maria mengalami sebuah peristiwa. Memang tidak secara terang-terangan di dalam bagian ini dikatakan atau diceritakan bahwa Maria itu takut. Tetapi kita bisa melihat dari bagaimana jawaban Maria ketika seorang malaikat itu datang menemui Maria, dan kemudian jawaban dari malaikat itu ketika meresponi atau menanggapi jawaban dari Maria. Teman-teman sekalian, kebingungan dan keterkejutan Maria yang bisa kita saksikan di dalam bagian ini ketika malaikat itu datang dan berkata kepada Maria di dalam ayat yang ke-28. Salam hai engkau yang dikaruniai, dikatakan Tuhan menyertai engkau. Teman-teman sekalian, kedatangan seorang malaikat pada waktu itu adalah sebuah peristiwa atau sebuah hal yang besar. Dan tentunya peristiwa ini tidak dialami oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu. Dan kemudian yang menarik teman-teman sekalian, kalau teman-teman melihat di dalam bagian sebelumnya diceritakan bahwa Sakaria pun juga mengalami yang namanya sebuah penglihatan itu, artinya dia berjumpa dengan malaikat. Di dalam ayat yang ke-22 itu dikatakan bahwa setelah melihat penglihatan itu, ketika Sakaria keluar dari bait suci dikatakan dia menjadi bisu. Dan orang-orang yang melihat Sakaria menjadi bisu kemudian berkata bahwa Sakaria telah melihat sebuah penglihatan yang besar. Sehingga apa yang terjadi kepada Maria ibu Yesus ini juga adalah sebuah penglihatan yang besar yang tidak dialami oleh kebanyakan orang, hanya orang-orang tertentu. Nah, di sisi yang lain teman-teman sekalian, pada waktu itu secara hierarki perempuan itu termasuk di dalam kelompok atau golongan yang rendah, artinya tidak diperhitungkan. Nah, tetapi
Tetapi Maria ini sangat spesial karena dia mengalami penglihatan itu. Padahal sebenarnya rasanya mustahil atau tidak mungkin kalau penglihatan yang besar itu akan terjadi kepada seorang perempuan, apalagi Maria yang hanya wanita biasa. Sehingga tidak heran teman-teman sekalian, ketika Maria berjumpa dengan malaikat itu, dia merasa terkejut. Dia merasa heran. Mengapa malaikat itu dapat datang kepada Maria dan mengapa dia mengalami peristiwa itu? Inilah yang menjadi keterkejutan dari Maria. Dia merasa tidak layak untuk mengalami sebuah peristiwa besar itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di dalam kondisi yang seperti ini tentunya Maria tidak dapat memahami maksud dari salam yang disampaikan oleh malaikat itu. Padahal salam yang disampaikan oleh malaikat itu menunjukkan akan karunia Allah kepadanya. Nah, di dalam karunia Allah ini teman-teman sekalian, apa yang di dalam pandangan manusia itu tidak mungkin terjadi, tetapi bagi Allah itu pasti mungkin terjadi di dalam anugerahnya. Kepada siapapun ia berkehendak, kepada siapapun ia berkenan. Oleh sebab itu, Maria terkejut dan bertanya di dalam hatinya, di dalam ayat yang ke-28, apakah arti dari salam itu? Dan di saat yang sama, malaikat itu kemudian menjawab Maria di dalam ayat yang ke-30, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Teman-teman sekalian, salam itu memberikan sebuah sukacita karena Maria mendapat kasih karunia dari Allah untuk mengandung Sang Juru Selamat. Di dalam ayat 31 sampai ayat yang ke-33 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini adalah sebuah salam yang membawa sukacita, tetapi sekaligus adalah sebuah resiko yang besar yang akan dihadapi oleh Maria ketika saat itu tiba. Kenapa teman-teman sekalian? Karena ketika saat itu tiba, resiko yang dialami oleh Maria ada begitu banyak yang sebenarnya bagi Maria bisa untuk menolak karena resiko yang besar itu. Karena Maria belum bersuami, dikatakan di dalam ayat yang ke-34. Apa sih resiko yang akan dihadapi oleh Maria ketika saat itu tiba? Secara tradisi teman-teman sekalian, pada masa itu bangsa Yahudi itu hidup di dalam sebuah tradisi yang sangat ketat sekali dan ekstrim. Salah satunya adalah tidak diperkenankan seorang perempuan itu melakukan hubungan suami istri ketika calon suami dan calon istri itu belum menikah. Nah, sehingga teman-teman sekalian, tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan seseorang itu dapat melakukan hubungan suami istri ketika mereka belum menikah. Nah, walaupun Maria ini dikatakan tidak melakukan hubungan suami istri dengan Yusuf tunangannya, tetapi orang itu dapat berpikir bahwa jangan-jangan Maria ini sudah pernah melakukan hubungan suami istri itu karena ia hamil. Dan konsekuensi teman-teman dari tindakan ini, perempuan yang mengandung itu pasti akan diusir, dibuang, bahkan akan diasingkan. Dan tidak tanggung-tanggung teman-teman sekalian bahwa perempuan itu pasti akan dikeluarkan dari ikatan keluarganya. Nah, padahal Maria mengandung bukan karena melakukan hubungan suami istri. Tetapi di dalam Matius 1 ayat 20 dikatakan,
anak yang di dalam kandungannya atau anak yang di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Kemudian resiko yang selanjutnya secara sosial. Meski kita tahu nih bahwa Maria itu mengandung bukan karena telah melakukan hubungan suami istri, tetapi di dalam pandangan sosial, orang-orang yang melihat Maria ini pasti mereka akan menuduh, Maria kamu ini bohong. Bagaimana mungkin kamu itu bisa hamil tetapi tanpa bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri dengan tunanganmu, itu pasti nggak mungkin. Sehingga tuduhan-tuduhan ini pasti akan dialami oleh Maria secara sosial. Dan bukan hanya itu, ini juga dapat berakibat fatal di dalam hubungannya bersama dengan Yusuf. Pasti Yusuf juga akan berpikir, kok bisa Maria? Dan kemudian mungkin Yusuf akan meninggalkan Maria, mungkin tidak akan bersama-sama dengan Maria. Sehingga di dalam Matius 1 ayat 19 kita pun juga melihat di sana bahwa ternyata Yusuf pernah berniat untuk meninggalkan Maria. Dan dari semua resiko-resiko ini teman-teman sekalian, tidak mudah untuk menjadi seorang Maria, tidak mudah untuk melewati semua resiko-resiko yang besar yang ada di depannya ketika saat itu akan tiba sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat saat malaikat itu datang kepada Maria. Nah, memang teman-teman sekalian tidak diceritakan sih di dalam kisah-kisah selanjutnya bahwa Maria berada di dalam kondisi-kondisi seperti yang sudah Cuantau sebutkan di atas. Tetapi kalaupun hal itu terjadi kepada Maria, kalaupun benar Maria ada di dalam kondisi yang seperti itu, maka setidaknya malaikat itu telah memberikan sebuah jawaban yang menenangkan dan yang meneguhkan hatinya Maria. Artinya Allah tahu kok setiap kebimbangan-kebimbangan Maria. Allah tahu kok setiap keresahan-keresahan yang akan dialami oleh Maria. Allah tahu kok setiap ketakutan-ketakutan yang ada di dalam pikiran dan hati Maria. Karena ia akan mengandung tetapi dengan status belum bersuami. Di sisi yang lain teman-teman sekalian, sikap hati Maria dengan semua resiko-resiko yang ada di depannya bukanlah sebuah sikap hati yang menolak atau yang tidak mau dipakai oleh Tuhan, tetapi adalah sebuah sikap hati yang taat kepada Allah. Dan oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-38 Maria dapat berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Teman-teman sekalian, Maria memahami, Maria menyadari bahwa ia hanyalah alat di tangan Allah untuk melakukan atau menggenapi rancangan Allah. Sebagai seorang hamba, sikap hati yang tepat adalah menerima apa yang menjadi kehendak Allah itu. Dan di dalam keberserahan diri seorang Maria, ia menunjukkan akan sikap hati yang mau percaya kepada Allah. Maria percaya bahwa Allah akan menunjukkan kasih Allah kepada Maria dan tidak akan mungkin membiarkan Maria melewati setiap resiko-resiko yang besar yang ada di depannya. Sehingga Maria penuh keyakinan berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana Maria, kita pun juga adalah orang-orang yang spesial, yang hanyalah orang biasa, tetapi Allah mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mau menebus kita, dia mau memakai kita sebagai anak-anak muda untuk menggenapi rancangan Allah di dalam dunia ini. Dia mau pakai kita untuk menjadi rekan sekerjanya Allah supaya kerajaan Allah itu dapat hadir di tengah-tengah dunia ini. Kita dipilih bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tetapi karena anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dan kemudian teman-teman sekalian, kasih Allah yang terbesar itu Dia sudah nyatakan bagi kita sampai hari ini. Sehingga kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita telah ditebus olehnya dan menjadi hambanya. Teman-teman sekalian, kalau kita ini adalah hambanya Allah, maka sebenarnya hidup kita sepenuhnya adalah milik Allah. Hidup kita harus kita berikan yang terbaik untuk
Allah kita. Bagaimana caranya kita mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Allah? Teman-teman sekalian, mempersembahkan hidup berarti hidup sesuai dengan rancangan Allah bagi kita. Kita melakukan kehendaknya. Atau dengan kata lain, kita hidup sebagai anak-anak remaja yang menjadi terang dimanapun kita berada. Contoh, kita rajin dan giat di dalam kita belajar. Supaya teman-teman kita melihat kita bahwa kita jujur ketika kita belajar. Ketika kita mengerjakan ujian kita mengerjakannya dengan jujur. Dan kemudian apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati orang tua kita. Orang tua kita bisa bangga karena melihat anaknya itu rajin dan giat belajar. Kemudian jujur ketika melakukan atau ketika mengikuti ujian. Dan kemudian yang teristimewa, Tuhan juga akan senang ketika melihat anak-anaknya itu menjadi terang, menjadi garam di dalam sekolahnya, di dalam kesehariannya, di dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dalam kehidupan pelayanannya. Atau apalagi yang lain, kita berkata jujur ketika kita menjalani kehidupan kita, bersikap jujur, kemudian kita menjadi orang yang rendah hati, yang memperhatikan teman-teman kita, yang memperhatikan setiap kesusahan rekan-rekan kita, memberi diri untuk membantu, memberi diri untuk menolong, kemudian membantu orang tua kita, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua kita rajin waktu orang tua kita meminta bantuan kepada kita, kita memperhatikan mereka, kita menyayangi mereka, kita mengasihi mereka. Kemudian apa lagi? Kita menggunakan talenta yang kita miliki untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita tahu ketika Tuhan mempercayakan talenta bagi kita, kita mau pakai itu untuk kita melayani Tuhan di dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Dan yang terpenting adalah di dalam semuanya itu kita bisa menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Menjadi remaja teladan yang bisa disaksikan oleh teman-teman kita yang lain. Tetapi memang tentunya tidak mudah untuk melakukan semua ini. Pasti ada begitu banyak tantangan-tantangan atau resiko-resiko yang akan kita hadapi ke depan. Mungkin ada teman-teman kita yang gak suka karena kita bersikap terlalu jujur, karena kita bersikap terlalu baik mungkin. Ada mungkin teman-teman yang tidak suka sehingga mungkin mereka memusuhi kita. Tetapi tidak masalah, jangan takut karena Tuhan bersama dengan kita. Atau mungkin halangan yang lain. Mungkin ada game-game online sekarang yang makin hits yang kemudian menyita waktu kita sehingga kita lupa untuk baca firman Tuhan, untuk saat teduh, untuk mempersiapkan diri ketika pelayanan, untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Mungkin tantangan-tantangan itu ada. Tetapi jangan takut teman-teman sekalian, kalau kita mau sungguh-sungguh memberikan hati kita kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk Tuhan mengubah hidup kita, mengubah hati kita, maka setiap resiko-resiko itu dapat kita lewati, dapat kita jalani karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Contohnya Maria dapat melewati semuanya itu dan kemudian Maria dipakai oleh Allah untuk mengandung dan kemudian lahirlah Sang Juru Selamat itu, Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, jangan takut dengan setiap resiko-resiko yang ada di depan kita ketika kita mau sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Karena kita percaya, karena kita meyakini bahwa Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan kita. Dia pasti akan berjalan di depan kita. Sehingganya kita bisa melewati semuanya itu. Teman-teman sekalian, walau masih muda, namun bukan berarti membuang-buang waktu untuk hidup di dalam kenikmatan dunia. Tetapi mempergunakan waktu yang ada sejak muda untuk hidup bagi Tuhan. Jangan pernah takut teman-teman untuk berbeda dengan dunia ini. Jangan pernah takut untuk berbeda dari teman-teman yang lain karena menjadi berbeda itu tidak salah. Yang penting berbeda karena kita mau hidup menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan dan meneguhkan kami setiap anak-anak muda, supaya kami tidak takut untuk menghadapi setiap apapun yang ada di depan kami, bahkan ketakutan-ketakutan kami ketika kami mau sungguh-sungguh memberikan hidup kami yang terbaik buat Tuhan. Karena kami sungguh percaya bahwa ada selalu anugerah Tuhan yang akan memimpin masa muda kami, ada selalu kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang akan terus berjalan bersama dengan kami, akan terus menuntun kami untuk kami boleh selalu hidup sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami anak-anak muda ya Tuhan. Seringkali kami gentar, seringkali mungkin kami lemah ketika menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada. Tetapi kami percaya kami tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan, meskipun kami jatuh, kami tidak akan pernah dibiarkan sampai tergeletak. Karena Tuhan yang akan mengangkat kami, Tuhan juga yang akan menolong kami, dan juga yang akan membawa kami supaya terus hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.